Ada voucher 28 biji untuk teman-teman semua yang nilainya satu voucher ini potongan harga Rp100.000. Tentunya lu bisa makan, minum di restoran ramen nomor 1 se-Indonesia. Mau? Anda mau tonton video ini sampai habis. Kita kasih solusi. Rifki, pengusaha ramen kita nih. Omsetnya ratusan juta loh. Wah, langsung gue tembak. Nggak, gue pengen belajar sama lo dan teman-teman ya semuanya gimana caranya bangun restoran ramen yang bahkan sebelumnya lo gerobakan ya. Dan gerobakannya juga bukan ramen ya. Bukan, bakso, mie juga. Mie gerobak gagal, qadarullah. Iya, jus. Ya, iya. Gagal juga. Apa? Gerobak-gerobak apa lagi? Somai. Ya, somainya justru ini nih, nomi nih. Awalnya mau buka toko somai. Terus digagalin sama Allah jadi restoran Jepang sekarang. Malah Allah kasih hikmah yang luar biasa gitu. tuh. Itu karena bersabar ketika ditipu, Pak. Oh ditipu berapa banyak? Kecil sih, puluhan juta doang sih. Karena tapi saat itu gede buat gua. Yang baru mulai bisnis kan, itu saat itu gede. Bentar, ditipu jadi, apa nih? Gua udah bayar ruko gitu ya. Terus katanya mau dipasangin air, mau dipasangin listrik. Tapi gak dipasang-pasangin. So kita gak bisa mulai-mulai gitu bro. Lah operasional berjalan kan? Iya makanya. Terus gue bilang om gue ngasih tempat tuh di Romangun, Di Arion Pemuda Raya itu. Wih mantap. Itu kan premium ya. Seksi banget. Iya makanya gue jadi berubah nih. Gak bisa jual somai nih. Kenapa emang ya? Lah itu Imperial Dimsum? Iya itu somai. Itu dimsum bro. Oh iya ding. Ya terus gue lihat karena gue suka makan ramen sama dessert. Akhirnya udah deh gue jual ramen sama dessert aja gitu sih awalnya. Okay. Dan belum ada juga di Romangun. Jadi kita memang bener-bener beda lah saat itu. Memang kata kunci kan mesti jadi yang berbeda kan itu. Wih, kayaknya kita satu guru nih. Satu guru. Oke, gue pengen tahu lebih dalam sebenarnya gini. Ini kalau gue bahas Rana misalkan ke Halal MUI, lo mau bahas nggak? Boleh juga. Boleh juga ya. Siap. Ini kan buat edukasi ya. Iya. Artinya gini. Sebelum gue bahas kisah lo ya, lebih dalam ya, teman-teman juga pengen banget nih dapetin inspiratifnya lah. Oke, intinya gini, restoran ramen itu kan identik banget dengan keharaman. Iya betul. Ya Jepang, orang-orang ini stigma manusia ya, disangka aja nanti begini, ya kan? Pasti kan lo kan sentilan-sentilan pasti ada. Iya. Tapi maksud gue mengedukasi gimana caranya sementara lo lagi proses atau bahkan menunggu jawaban apa sih biasanya MUI ya. Iya betul. Nah kayak gitu ya. Sampai akhirnya lo bisa bertahan dengan badai-badai terpaan bahwa ini nih belum halal nih. Iya. Ini gimana nih? Sementara gue tahu lo kan dari kecil kan dekat sekali dengan agama gitu, Masya Allah. Iya kan? Betulan. Nah maksud gue gimana tuh cara meyakini nih? Nanti lo jawab ya. Iya. Kita berangkat dari kisah lo dulu aja. Siap. Tahun berapa sih lo sampai akhirnya kenapa lo mau ngelamar jadi supirnya Pak Abi? Pak Abi sering lo sini lo? Oh iya Pak Abi. Pak Abi itu. Gue sering nonton juga itu. Karena gue mesti terus ngulang ilmunya dia kan. Sama lah gue juga. Biar hafal terus. Gimana? Jadi dulu gue udah punya 2 nomi-nomi. 2 cabang? 2 cabang. Ngapain belajar lagi? Karena gak tahu bos. Gue tuh alasannya kita berhasil tuh kita gak tahu kenapa. Jadi gue buka restoran ramen nomi-nomi. Terus langsung rame. Ditanya alasannya, gue nggak tahu gitu. Oke, kita mundur dulu deh. Mundur. Gue penasaran lebih dalam lagi deh. Okay. Itu udah suksesnya nggak mau. Gue pengen tahu dari lu berdarah-darahnya. Oke. Dari awal banget lu pengen bisnis apa gerobakan itu deh. Coba. Oke, jadi dulu itu gue tuh keluar kantor tuh. Jadi dari tahun 2008 sampai 2011 akhir gue ngantor dulu di perusahaan telekomunikasi. Gue terakhir jadi senior engineer di sana. Oke. Terus menurut gue udah sangat membosankan Der. Karena mau sampai kapan ya gue troubleshooting gitu. Karena memang setiap hari kan ada masalah kan. Oh iya. Jaringan di Bali bermasalah, jaringan di Jawa Tengah bermasalah. Tiap hari ada masalah jaringan gitu. Jaringan telekomunikasi tuh, handphone itu kan. Iya. Ya terus akhirnya gue mikir lah, nih gue mesti buat bisnis nih. Dan saat itu gue lagi senang-senangnya baca buku tentang kisah-kisahnya orang sukses. Oke. Donald Trump, Bom Sadino, gitu-gitu. Oke. Jadi menurut gue saat itu yang paling masuk akal supaya hidup ke depan gue jadi lebih baik yaitu berbisnis.
Dan saat itu juga gue mengundurkan diri dari perusahaan di tahun 2011 akhir. Putusan lo oke itu. Kenapa? Karena Rasul kita aja dagang. Nah itu dia, gue dikasih lagi buku sama teman gue bahwa Rasul tuh pedagang. Akhirnya itu makin buat gue yakin untuk jadi pengusaha, Der. Oke. Gitu. Oke, di tahun 2011 berarti kan? Iya, 2011 akhir lah. Nah, terus lo kepikiran pertamanya apa nih? Sebelum bangun restoran ramen sama ada somai juga kan? Restoran ramen 5 cabang, bro. 5 cabang. Enggak, tapi enggak ada somainya. Ini cuma ramen, udon, dessert gitu. Enggak ada somainya. Oke. 5 cabang kan? Ya, 5 cabang sekarang. Sebelum lu bisa kesini kan artinya kan perjalanan lu kan pasti kan. Betul, keluar dari kantor, lakukan yang gue suka dulu kan. Oke. Usaha itu mesti melakukan yang kita sukai dulu, katanya gitu. Oke. Gue sukanya ini makan-makan, jajan-jajan, karena memang dari kecil gue nih sama teman-temannya bokap suka diajak wisata kuliner tuh. Oke. Kita ke kota yuk makan apa, sering banget sama temannya bokap tuh kayak gitu. Oke. Dan waktu gue SMA itu hidup gue di jalan terus gitu, gue jarang di rumah. Jadi hidup gue tuh di mobil aja gitu, jalan-jalan, naik mobil, tidur di mobil, ntar pagi baru pulang, sekolah lagi, tiap hari hampir kayak gitu. Makanya gue suka makan malam di tempat deket rumah lo itu tuh. Dulu tuh gue tinggal di Mestik ya. Iya. Soto kan tuh soto tengah malam kan ada tuh. Iya, soto Pak De itu. Bukannya kan jam 12 kalau nggak salah itu kan. Iya. Ya gitu awalnya. Karena gue suka kuliner, ketika gue keluar dari kantor ya bisnis yang paling pertama gue pikirin ya kuliner. Oke. Abis itu gue jualan jus. Oke. Itu jalan, Bos. Abis itu kan masa jual toko jus ya. Sampai langganan gue tuh banyak banget, Der. Karena katanya gue itu kalau bikin jus enak gitu. Kan jus cuma buah dong timbang pakai air. Iya, tapi ada ilmunya ya? Ada ilmunya, Bos. Pakai susu udah enak tuh. Lo mesti pilih spesifikasi buahnya tuh yang pas. Oh, jadi nggak semua mangga bisa di jus? Nggak semua mangga bisa menghasilkan rasa jus enak. Oh gitu. Oke. Lo kan pernah bisa kuliner kan? Iya pernah. Cuma kan nggak pernah jus gue. Iya, gue tanya dulu ke lo nih. Lo tahu nggak cara buat makanan dan minuman jadi enak? Yes, itu chef gue sih sejujurnya. Nah, kan gue di situ direktur marketing. Iya, lo nggak usah tahu cara buatnya. Paling nggak lo mesti ngerti fundamentalnya. Oke. Tahu nggak? Pernah tahu gimana? Nah, belum lo. Versi lo gimana? Jadi yang buat makanan dan minuman enak itu fundamentalnya ada di 5R dan 1L. Wah, hai. Gue demen begini. Ini agak kesel nggak kalau lo yang nonton gue bilang apa itu 5R 1L? Ya. Tonton sampai habis ya. Enggak, keselin banget. Dijawabnya di akhir. Enggak lah. Sekarang aja lah. Itu simple, Der. Apa sih 5R 1L apa sih? Fundamentalnya gitu kan gini. Ada dua kelompok yang bisa bikin makanan enak. Yang pertama, kelompok pertama itu dia berpengalaman dan hafal resep. Oke. Kelompok pertama berpengalaman dan hafal resep. Yeah. Kelompok kedua dia berpengalaman dan paham konsep. Nah ini nih. Oh iya beda deh. Berpengalaman dan hafal resep atau berpengalaman dan paham konsep. Oke. Ini nyambung sama 5R 1L. Nyambung. Nyambungnya di mana? Gue adalah golongan yang kedua, Der. Jadi secara skill masak gue tuh nggak jago. Tapi gue bisa banget, pintar banget bikin makanan, minuman jadi enak. Oh ini orang-orang learning begini nih. Orang-orang learning antara akademik sama learning kan. Iya dong. Iya. Lo mau belajar, lo mau ngulik berarti kan? Betul. Oke. Jadi gue mesti paham dulu konsep itu. 5R itu adalah di dalam satu makanan atau minuman supaya enak mesti ada rasa manis, asam, asin, pahit, pedes. Dan rasa manis, rasa asam, rasa pahit, rasa pedes, apalagi tadi? Manis, asam, asin, pahit, pedes. Tuh, R-nya tuh 5R-nya tuh rasa maksudnya depannya. Plus 1L tuh lemak. Itu mesti ada, nggak boleh nggak. Oh gitu, gue baru tahu nih. Coba lo lihat. Apa makanan favorit orang Indonesia? Sambel. Iya. Ada itu nggak? Ada komposisi itu nggak di dalam sambal? Oh ada sih. Ada. Cabai kan agak pahit rasanya. Oh iya. Cabai biar enak, sambal biar enak, lo mesti kasih minyak goreng bekas. Minyak goreng bekas ayam yang ada lemak ayamnya. Oke. Minyak goreng bekas bebek yang ada lemak bebeknya. Pinter nih anak. Makanan. Oke. Minuman, es kopi susu.
Ada nggak kelima unsur itu es kopi susu? Masa? Coba. Nggak ada. Kopi pahit, robusta. Oh iya. Kopi pahit ya, di roasting pahit. Asamnya ada Manis. juga. Gula aren tuh ada asamnya, Iya. kopi ada asamnya. Dan Arabica juga asam kan? Iya. Terus? Susunya gurih, asin, dairy. Oke. Iya kan? Jadi sebenarnya kalau lo paham fundamental itu, lo bisa bikin makanan dan minuman yang sangat enak, bos. Gue dapet nih. Pantesan gue dulu sempat gagal bangun F&B. Simple ya. Oke. Simple. Oke. Nice. Jadi secara skill mungkin gue nggak sejago chef gitu. Tapi karena gue paham fundamental itu, dan ini fundamental, gue menemukan, ya menurut gue aja gitu. Gue nggak belajar sama siapa-siapa tentang ini gitu. Ini gue buat teori-teori sendiri aja. Oke. Karena pengalaman gue di lapangan. Iya, gini Ki. Apakah satu menu itu harus 5R 1L? Harus. Satu menu nih. Nggak bisa enggak. Kalau enggak enak. Satu menu. Karena nggak balance, bos. Contoh apa? Misalnya ramen apa sih satu menunya? Ramen. Oke. Ramen itu ada mie-nya, ada kuahnya kan gitu kan. Iya. Ada Itu tuh. daging gitu. Misalnya dalam satu mie ayam deh, kita paling gampang mie ayam dulu deh. Oke, mie ayam, Mie ayam. ada minyak, Oh iya. kan? Ada minyak kan? Pasti nggak mungkin enggak. Iyalah. Ada kecap asin. Oke. Oke. Manis sih, iyalah. Ada MSG itu kan saripati tebu. MSG itu kan. Iya. Nah, terus apa lagi? Lo Pahit, mau nyari pahit. apanya? Pahitnya dari cabai, bos. Pahit. Oh iya. Wih, cabai pahit sih bener. Ih, kalau nggak ada itu nggak enak deh. Smart juga nih orang nih. Nice. Saya suka dengan mendatangkan bintang tamu yang memiliki fundamental dan how to dalam berbisnis. Saya suka sekali. Jadi ada orang yang bisa masak enak tapi hafalan, bos. Nah, Ketika bahannya yang biasa dia pakai nggak ada, dia bingung. Kalau gue bahannya nggak ada satu, gue bisa dengan gampang gue cari substitute sehingga gue bisa tetap jualan gitu. oke, kita ngomong sekarang primary sama secondary-nya deh. Iya. Anggaplah di primary itu ternyata ada satu yang hilang, Oke. nggak ada. Dan lo substitute atau secondary-nya apa? Yuk, coba mie ayam. Mie ayam, Kecap asinnya nggak ada. Nah lo, garam, sambelnya nggak ada. Pahitnya pakai apa? merica, lada. Dan ada cabai oleoresin, bos. Itu ekstrak cabai yang dibikin 1 kilo oleoresin itu dibuat dari 40 kilo cabai, bos. Oh, Jadi tuh dikit aja udah pedas banget. Oh, Nah, yang fenomenal dipakai sama Nah, Tan Boy Kun. kalau mau konsisten, lo nyari rasa pedas yang begitu-gitu aja, yang nggak naik turun. Karena kalau pakai raw material kan naik turun pedasnya. Ya. Terus cabai Jawa Tengah sama Ya. cabai Jawa Timur, Beda tuh. Jawa Barat udah beda rasa. Hmm. Tapi kalau pakai oleoresin, semuanya jadi bisa terstandarisasi gitu. Dan lo pakai itu Pakai. di nomi-nomi. Oke. Jadi ini kalau kita ngomongin kuliner dari sisi ini udah panjang, bos. Coba. Bener. Ya menarik. Gue suka fundamental. Gue Iya. orangnya ilmiah banget. Nah, Kadang gue juga ngejelasin mengenai sosial media, workshop dan lain sebagainya. Gue lebih memilih jalur yang memang ilmiah. nah, Kayak misalnya gimana cara bikin konten semenit yang tinggi engagement. betul. Ya mungkin kita beda-beda ranahnya nih ya. Betul. Itu gue suka banget fundamentalnya. Jadi cukup lo ngerti konsep itu aja, Iya, beres iya. semuanya, bos. Oke, 5R-nya apa bro tadi? Coba. Rasa manis, Pokoknya R-nya tuh rasa semua ya. Nah. Manis, asem, asam, asin, asin, pahit. pahit. Apa lagi? Apa tadi? R-nya coba ulang. Manis, pahit, asam, asin, pedas, Oke. Sama L-nya? lemak. Oh iya. Kalau nggak ada lemak nggak enak. Iya. Pertama, bahan-bahan ini kan kayak cabai itu kan ada getahnya, bos. Getah di mulut tuh keset loh. Iya. Apa yang buat itu nggak ada aftertaste-nya di lidah? Lemak. Minyak, lemak. Oh. Dan lemak itu membuat rasa itu menjadi kaya. Baru kali ini gue ngundang satu pebisnis yang mungkin F&B ya. Iya. Di bidangnya tapi sedetail dan sedalam dan setajam ini nih baru Tapi lu itu nih. simpel kan, bos? Simple, tapi kan Simple. banyak orang yang nggak tahu, Nah bro. itu dia, makanya kalau lo ngerti fundamental ini lo udah gampang. Lo sebagai CEO nggak usah ngerti cara masak. Yang penting lo tanya bahannya apa aja. Lo tinggal lihat, lo cari tahu, terus lo udah ngerti. Misalkan ada salah satu yang nggak ada unsurnya, lo bisa tanya kok nggak pakai. Ini ada yang salah nih. Jadi Sorry. Terus? Ini ada yang salah. Jadi lo tahu. Oke. Sebenarnya gampang aja. Jadi gue tuh suka yang simple-simple gini, Der.
untuk belajar. Jadi gue tuh cukup belajar polanya aja gitu. Gue cukup belajar polanya, gue lihat polanya, oh polanya gini, polanya gitu. Akhirnya karena kita udah ngerti polanya, jadinya apapun yang kita lakukan bisa sesuai sama ya ekspektasi kita gitu. Oke. Jadi buat lo berarti nggak penting dong sekolah-sekolah kuliner. Ya, Tata boga. Karena kan gini bos. Jadi gini, kebetulan gue tuh orang yang gak suka sekolah tapi gue suka belajar. Ya itu dia, makanya kita nih sama. Kita nih orang-orang learning. Mungkin gelar-gelar gitu seminar, gue suka tuh seminar, workshop. Iya. Tapi kalau yang ada PR, aduh gue tuh PR gak pernah ngerjain bos. Ulangan tuh gue tuh paling males nyontek. Jadi kalau teman gue gak ada bisa ngasih contekan lagi, udahlah nggak usah gue isi gitu. Percuma nilai bagus juga nyontek kan nggak seneng juga gitu. Oke. Ya kayak gitulah. Oke. Nah akhirnya lu gimana tuh kalau balik lagi cerita lo tadi? Kok bisa-bisanya 5R 1L tadi itu lo tahu dari pas lo gerobakan? Belum dong? Enggak, dari setelah udah perjalanan panjang bangun bisnis kuliner lah. Kan dari 2012 sampai 2000 sampai sekarang ya. Kan kebanyakan yang gue lakukan tuh bisnis kuliner ya. Udah 9 tahun berarti ya. 2012 sampai sekarang tuh berapa tahun? 9 tahun. 10 10 tahun. 10 lah. Nah jadi sehari-hari gue tuh ngerjain itu. Padahal gue tuh sarjana teknik elektro bos. Teknik elektro, malah ngurusin makanan. Terus tambah lagi mau jadi supirnya Pak Abi. Akhirnya ngurusin account orang. Iya, ngurusin sales. Lo kemana sih arah lo? Ngurusin projectnya orang tuh, suruh Pak Abi, suruh riset segala macam. Tapi ya maksud gue gini, kenapa gue ketemu itu? Karena ketika gue di kantor, gue tuh dipaksa dan terpaksa harus solving problem setiap hari. Oke. Jadi cara paling gampang ya solving problem. Cara paling gampang gimana? Ngulik. Yang kedua, kalau lo punya jaringan, lo kenal sama senior yang bisa ngasih lo ilmu macem-macem. So caranya itu gimana ya? Cari mesti baik ke orang, traktir lah mereka. Senior lagi ngumpul, beliin kayak gorengan. Senior lagi ngumpul, traktir kayak apa gitu. Akhirnya mereka senang ke kita kan. Oke. Kapanpun kita datang ke mereka pasti bantu. Oke. Jadi ya mesti gitulah menurut gue. Nah sampai akhirnya kan, ya singkat cerita ya, oke lu tahu lah, mungkin lu gagal ya gerobakan apa segala macam. Oke. Ada hal menarik lagi mau dikupas? Apa kita move on nih, langsung ke nomi-nomi nih? Hah? Apalagi? Lanjut ya. Lanjut. Oke. Di nomi-nomi ini kan lo udah bangun duluan. Ya. Setelah lo ditipu, lo bikin apa yang ruko-ruko ditipu itu adalah pas udah awal-awal nomi-nomi. Awal nomi-nomi, pas masih jadi toko somai. Oke. Terus gimana caranya bisa dapat 1 cabang, akhirnya dapat 2 cabang sebelum kita ke bahas mengenai belajar di Pak Abi ya? Oke. Itu tuh kan udah ditipu nih, lalu terus om lu datang? Enggak, gue datang ke om gue curhat, om ini kita ditipu. Aku minjem garasi om boleh nggak? Jadi itu garasi nomi-nomi sekarang di Rawamangun kalau lo kesana. Awalnya tuh garasinya om gue, garasi Mercy-nya dia tuh tadinya di situ gitu. Oke. Makanya akhirnya ketika ada nomi-nomi dia terpaksa mindahin mobil-mobil Mercy-nya tuh ke Bandung gitu. Mercy apa ya? Mercy lama. Mercy lama-lama gitu ya? Tapi dia memang suka gitulah. Oh, suka otomotif. Cocok om lama gue tuh. Nah, akhirnya ya udah karena dikasih lokasi yang strategis itu, ya gue jadi mikir, wah ini mesti restoran nih, nggak bisa toko, nggak bisa warung gitu. Akhirnya gue sama teman-teman gue mikir, kita bikinlah namanya nomi-nomi. Apaan maksudnya nomi-nomi itu? Nomi-nomi itu asal katanya dari yummy, nom-nom, nyam-nyam. Awal katanya itu. Bahasa apaan sih, Korea? Bahasa Amerika yummy enak kan? Oh iya oke. Nah, gitu nomi? Kan. Nomi-nomi itu jadi nomi-nomi itu nama si karakter itu bro. Oh iya. Itu jadi itu apa sih, kayak burung ya? Itu ya badut gitu ya. Oh iya. Badut gitu kan, nomi-nomi delight gitu, dia bisa ngebuat orang bahagia gitu-gitu. Dia orang yang ceria, sosoknya dibuat kayak gitu memang gitu. Oke. Lalu ketika logo ini dikasih ke gua, yang mana gua ada seorang decision makernya, saat itu teman gue yang desain. Ya gua suka gitu karena memang mesti ada kemiripan karakter antara personal kita sama logo yang jadi bisnis kita. Setuju banget. Kalau enggak jalan. Sama ini halnya dengan kunci dikasih solusi kan, pilihannya kalau ngomongin solusi, kalau bukan Derry
mungkin tadinya itu munculnya adalah ide lampu. Ya. Nah, maksud gue orangnya yang liar, gue orangnya yang nggak umum pada dasarnya. Gue pengen keluar dari kategori gitu kan. Dan ini Der, kalau gue Makanya gue kunci. ngelihat logonya kasih solusi ini kan gini ya, huruf K ini ya. Dia K itu si geriginya kunci. Iya kan gitu kan. Ya, ini kan kunci nih. Nah itu kan di situ sangat nggak ada sudut Der. Dari logo ini gue bisa tahu bahwa lo orangnya sangat fleksibel, nggak kaku gitu. Iya, bukannya kan? tajam-tajam gitu iya, kan? Bukan. Jadi ini sangat mewakilkan memang personal branding lo lah. Oke, sama halnya dengan yang lo lakukan di sini. Sama. Oke. Nah jadi gue tuh fleksibel, gue tuh tempatnya teman seneng gitu. Jadi teman-teman gue tuh kalau deket gue ngerasa seneng karena gue gak pernah marah Der. Oke. Jadi kalau sama gue happy aja dari dulu tuh gitu. Dari ada Rifki happy. Oke. Nah gitu. Oke. Sedih kenapa sedih? Gara-gara cewek. Tenang bos, ada gue. Ntar gue kenalin yang lain. Oke. Jadi kalau ada gue tuh happy terus, nggak ada sedih-sedih. Oke. Nah jadi dan gue ya ternyata ya sosok Nomi ini kan sosok yang kalau kita lihat arsitekturnya logonya kan mirip kubah masjid ya Der. Oh iya, setengahnya itu ya. Setengah lingkaran gitu kan. Jadi gue itu suka sama karakter orang yang menaungi semuanya, mengayomi semuanya gitu. Jadi dan style kepemimpinan gue tuh kayak gitu. Jadi gue tuh nggak otoriter. Jadi gue tuh mesti ngobrol sama semuanya. Gue tanya satu persatu, gue pelajari karakternya kayak gitu-gitulah. Oke. Nah, sampai akhirnya lu kenapa udah dari satu cabang ke dua cabang? Oke, gini, sebelum ke Pak Bi dulu deh. Gimana caranya pindahin atau scale up dari cabang pertama ke cabang kedua? Oke, mitra. Jadi gini, ya mitra. Kita buka cabang pertama di Rawamangun tuh langsung rame Der. Kenapa tiba-tiba gitu ya? Nggak tahu alasannya. Tapi mungkin karena yang punya Nomi itu banyak. Jadi maksudnya? bos saudaranya. Iya kan? Di Nomi itu ada gue, ada teman-teman gue juga, ada 18 orang. Ini foundernya, walaupun decision makernya gue. Oke. Yang pertama rame pasti karena Allah udah pasti. Dan yang kedua, iya dong. Itu yang kedua, ikhtiarnya adalah kenapa lo rombongan rame-rame? Nah, share-nya jadinya bagi-baginya banyak banget dong. Iya, kan awalnya kita modalnya cuma dikit-dikit Der, patungan 5 jutaan. Ini Nomi ini bener-bener sosok ya, suatu bisnis yang lo bisa start small kok gitu. Dari patungan 5 juta satu orang. Saat itu kekumpul uang 50 juta Der. Sekarang kalau lo bikin Nomi minimal mesti 1,5 miliar Der. Nggak bisa lagi. Oh jadi coba lihat deh. Dan kebawain deh. Dia ajib loh. Untuk outlet dan lain-lainnya. Nah, ini yang di Galaxy tuh. Di Galaxy. Memang semuanya ada playgroundnya. 1,5 miliar itu. Nah ini yang Lampung baru nih Mas. Buka deh Mas. Oh iya ini buka deh. Nah 1,5 miliar tuh franchise atau mitranya? Enggak, ini untuk ngebangun semuanya. Untuk renovasi gitu. Jadi yang Lampung ini sama sewa tuh sekitar 2,1 M. Karena sewanya langsung 5 tahun dibayar. Gitu. Kok berani banget, karena itu kan kos yang luar biasa dan lo masih belum tahu, spekulatif kan? Oh enggak, kalau ini udah paling terakhir. Ini setelah gue udah punya banyak ilmu lah. Gitu kan. Kan banyak yang nanya Der ke gue. Ada lagi nih. Gimana caranya laku? Nah, ini berapa R7X sama berapa P nih? Ayo, gimana cara jualan supaya laku? Ini versi dia nih. Kalau untuk F&B ya, iya. Jujur gue banyak belajar sama dia mengenai F&B. Lebih tepatnya kepada rasa, sentuhan produk ya. Iya. Kita nggak berbicara mengenai sisi pemasaran dulu nih ya. Tadi kalau makanan 5R 1L. Gampang kan? Kalau gimana caranya bikin makanan enak 5R 1L. Oke, clear, dapat ya? Ya. Sekarang gimana caranya laku makanan tersebut? Ada lagi 5L 1R, gue balik aja, bodo amat. Gimana caranya? Gua sebutnya 5S 5S triple R 5S triple R. Jadi 5S 3R. Bentar. Ini kalau di acara yang lain kayak Saiful Jamil ya. Emang gini? Bukan Saiful Jamil, apa aja dinyanyiin, apa jadi lagu. Tapi ini kan bukan lagu. Bukan. Maksud gue ini apa aja jadi singkatan nama dia. Iya, karena biar gampang. 5S 3R.
5S 3R. Iya. Bentar. Gue mau mencahkan sendiri nih. Gue tungguin nih 4 hari di sini. Biar laku kan? Biar laku. Karena 5S. menurut gue ini yang bisa bikin kita laku. Kalau kita nggak mainkan susah bos. Coba tulis di kolom komen. 5S 1R. Apa Dan? 5S. Enggak, teori-teori gini nih ya cuman ya buat-buatan gue aja gitu supaya gampang deh. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Kan memang kan sebenarnya kan yang bikin ribet kan adalah yang oknum-oknum coach. Iya bos, udahlah kita yang gampang-gampang aja lah. Malah kata Pak Bi tau gak lo? Apa? Ki, kamu tahu nggak cara bikin brand itu supaya bagus? Gimana Pak Bi? Kamu pernah bikin wanita jatuh cinta nggak? Iya, caranya gitu mirip. Iya. Atau nggak tambahin lagi Pak Bi? Ya udah, lo mau nggak bikin brand atau bikin merek yang tanpa harus effort untuk bersaing dengan brand lain? Tambahinnya kata yang, gitu loh. Nah, iya kan? Itu gue banyak banget dulu. Permen yang apa? Podcast yang apa? Kalau lo cuma berhenti di podcast, ya itu cuma mentok jadi kategori. Dedi pun melakukan yang sama. Gita Wirjawan juga. Ya. Atta Halilintar, Sule, semuanya berbau podcast. Betul. Iya kan? Tapi ketika lu podcast yang apa? Oke, cepet deh. Podcast yang memberikan solusi kepada UMKM dan juga untuk membangun brand dan bisnis. Itu deh. Nah, fokus di situ. Makanya kalau lihat Nomi, yangnya banyak. Apa Mas, nih? Dan lihat Dan. Coba lagi Dan. Coba Dan. Nomi tuh yang punya musolanya bagus. Wow. Musola kita tuh bagus Der. Coba lihat. Ini bener-bener niat gitu. Mana? Ini gue demen nih. Pelaku bisnis yang mengedepankan tempat beribadah umat Islam biar nggak menyulitkan, jangan dibikin sepetak. Men, karpet kita aja Turki bos. Wow. Kita nggak pakai. Beli langsung lagi sama Erdogan. Ya, karena bener kayak buat ibadah yang bagus lah. Iya dong. Iya kan. Gue bener-bener niat. Gue bilang ke tukang karpet, gue minta karpet yang paling bagus. Dikasih ini pak paling premium. Gitu. Semeter ya berapa juta gitu kan. Ya udah gue beli aja itu deh. Gue buat sholat mesti paling bagus, gue bilang gitu. Jadi ya kayak gitu itu. Jadi yang masjidnya, yang musolanya bagus, ada AC-nya, ya kan. Yang toiletnya bagus. Jadi yangnya itu mesti banyak kata Pak Bi. Iya kan? boleh. Lebih yang jual makanan beda. Karena gini bos, kalau lo mau ayam goreng, lo tinggal beli frozenan bisa. Iya udah kelar. Lo mau ramen. Kalau lo mau bikin ramen itu di rumah, lo datang ke Nomi kan makan ramen 38.000. Kalau lo bikin di rumah tuh bisa habisin uang 300.000 Der. Kok bisa? Ya, beli dagingnya 1 ons misalkan, belum masaknya, kan bahannya banyak banget. Jadi itu kenapa orang datang ke Nomi karena di rumah susah dibuat. Pinter juga nih. Gitu kan. Tapi belum kejawab nih bos. Apa? P5S 3R apa? Masih Nungguin lo. Lo kasih iklan juga gue tungguin nih. Mau iklan dulu. Ya 5S itu apa ya? 5 cents 3R-nya ya review, rating, recommendation. Bentar gue tebak ya. 5 cents Indra 5 Panca Indra. Yes. Gue jadi lupa itu pelajaran SD. Mata, hidung, lidah. Mata, hidung. kuping. Apaan sih 5? Indra perasa, indra pengecap, indra penglihatan, indra penciuman, indra pendengaran. Indra berukman sama indra bekti enggak masuk ya. Oke. Berarti kenapa harus makanan biar laku ada 5 panca indra? Kalau makanan lo, produk lo atau jasa lo bisa membahagiakan kelima indranya manusia sehingga dia bisa rating, bisa review dan bisa merekomendasikan produk dan jasa lo, pasti barang lo akan laku. Pak Bi nih 3R tuh. Iya. R3R apa? Ya itu rating, review, recommendation. Keren. Pasti laku bos kalau lo bisa melakukan itu. Jadi kan dilihat enak, dicobain enak, dicium wangi. Kata orang-orang di situ aja. Ya kan? Fundamentalnya lo udah dapet gitu. Mesti gini. Iya, artinya lo ketika ketemu ngomongin fundamental, lo jadi tahu ketika badai datang menerjang lo, pijakan lo ke arah mana nih kaki lo. Betul, dan lo tahu jadi lo mau kemana, apa yang mesti lo kejar. Jadi lo tahu, gampang mempolakannya. Jadi gue tuh belajar lewat hal-hal kayak gini aja sebenarnya. Oke. Itu 2 cabang ya? Iya, jadinya 2 cabang kan? Itu dulu belum ngerti.
Oh, Ini kan dengan sekarang. sekarang tuh nambah 3 lagi tuh setelah lu udah banyak belajar, learning. Udah lebih ngerti tadi apa 5R 1L. Ya udah mundurin dikit ya, lu udah punya 2 cabang. Kenapa lu mau jadi supirnya Pak Abi? Lu kan udah jadi pengusaha. Pengusaha. Saat itu gue berhasil tapi gue nggak tahu kenapa. Apa ilmu gue, apa alasannya itu gue nggak tahu. Untuk apa kan udah berhasil? Nggak ketemu polanya bos. Kalau gue gagal nggak bisa diulang. Kalau nggak ngerti polanya, kalau nggak ngerti ilmunya. Dan ketika kehembus angin dari depan, betul. Lu bingung lu harus kemana nih arahnya nih? Ngindar ke kanan, ngindar ke kiri, ke bawah. Kalau tahu alasannya lo kenapa berhasil, gini. Kalau kita tahu alasan kenapa kita berhasil, insya Allah ketika kita gagal kita bisa bangun lagi. Iya. Karena udah tahu caranya kayak gitu. Solvingnya lo tahu ya? Solvingnya tahu, walaupun ya. Kita kan manusia kan ranahnya di ranah ikhtiar ya. Iya. Nggak boleh ada menentuin hasilnya segala macam ya. Hasil apapun yang Allah kasih udah. Nah itu. Jadi ya udah ikhtiarnya paling nggak gue tahu. Terus akhirnya ikhtiarnya lo apa yang lo lakukan pertama kali? Apa? Untuk daftar supir buat apa? Ikhtiar jadi apa? Abis gue workshopnya Pak B kan gue ikut workshop BBB tuh. Oh jadi 2 cabang. Lo pengen tahu lo berhasil dari mana? Karena orang lucu ya. Orang biasanya gagal ikut workshopnya Pak Subiakto. Lo berhasil ikutan workshopnya Pak Abi. Iya, karena keberhasilan menurut gue cuman keberuntungan doang. Oke. Akhirnya lo belajar terus ikutan workshop dulu pertama. Workshop, abis itu nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Ya gue nggak ngerti, kan gue biasa di dapur. Kan nomi-nomi itu yang buat makanan dan minumannya semuanya gue bos, nggak ada chef. Oh, jadi kalau lo nanya, lo yakin nomi-nomi halal? Halal itu gue yang buat semua bahan bakunya ada logo MUI-nya. Oh ini kejawab nih. Tadi kan gue sempat pancing di depan kan. Gimana caranya stigmanya kalau untuk restoran ramen kan kalau nggak ada halal MUI kan artinya kan lo potensi untuk haram nih. Betul. Nah terus gimana lo cara mengcounternya? Ya tadi bahan bakunya ada halal MUI semua. Bahan baku ada halal MUI. Coba apa aja? Apa misalkan? Knorr. Oh iya, brandnya apa? Unilever. Oh oke. Udah pasti ada lah. Iya. Gue ngambil daging di perusahaan besar. Perusahaan besar pasti ada MUI-nya, nggak mungkin nggak ada. Oke. Ayam Java kayak gitu-gitu. Oh. Jadi ya kita mesti kayak gitu ya. Karena kan gue juga tadi kan gue bilang secara nggak langsung tuh gue yang ngerti agama lah, secara nggak langsung gitu ya. Ibadah ya. Halal haram tuh gue jaga banget lah, gue tahu lah gitu. Oke. Nah terus maksudnya kenapa lu nggak ngurus halal MUI-nya? Ini sekarang lagi diurus. Oh lagi diurus, proses gitu. ya. Proses. Oke, lanjut lagi ke Pak Bi. Akhirnya lu nggak ngerti ikutan workshop beliau nih. Terus kenapa hubungannya menjadi supir? Di grup Pak Bi bilang supir saya keluar. Jadi saya lagi cari supir. Kalau ada temennya yang mau ngelamar jadi supir, tolong kasih CV-nya ke saya. Oke. Ya udah gue ngelamar. Karena pengen dapetin ilmu lebih dalam ilmunya. Iya. Pak Bi, saya mau ngelamar jadi supir Pak Bi. Ya udah bawa CV, gue kasih CV, gue dateng. Pas dia kasih lihat CV gue, oh jangan jadi supir, ngapain kamu jadi supir gitu. Emang apa isi CV lo? Iya pengalaman gue kerja, gue kuliah di mana gitu-gitulah. Terus ya keahlian gue segala macem. Terus kata Pak Bi jangan jadi supir, jadi account eksekutif saya aja. Karena masa kamu jadi supir, nggak apa-apa Pak Bi, karena gue cuman mau deket terus sama Pak Bi. Karena seminar yang kemarin saya nggak ngerti. Oke. Nah jadi kan enak bos kalau belajar langsung dari Pak Bi. Mungkin secara teori nggak seperti teori yang dia jelasin di workshop. Tapi secara pola berpikir gue dapat banget. Kenapa sih Pak Bi sesukses itu gitu? Kenapa Pak Bi kalau ngupas apa-apa tuh bisa dalam? Oh iya parah beliau. Karena analisanya dia tajam. Karena bos, kalau lo Pak Bi udah ketemu laptop, udah belajar itu nggak berhenti sampai malam. Iya tahu gue. Ya kan, jadi kita tahu secara etos kerja yang mesti kayak gitu kalau mau sukses gitu. Oke. Wajar kalau Pak Bi kayak gitu, dan setiap seminarnya Pak Bi itu yang gue pelajarin lagi tidak pernah ada yang sama, selalu beda. Selalu ada materi beda. Meskipun pembahasannya mengenai 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 gitu ya. Tapi ternyata luas banget. Jadi kalau lu bikin lagi, datang lagi, itu pasti contoh kasusnya berbeda. Iya. Bisa bikin brand, bajunya beda. Iya.
Brand activation bajunya beda. Okay. Brand disruption bajunya beda. Artinya dia benar-benar ngasih perbedaan di semua workshopnya dia gitu. Oke. So ini kan juga jadi pola bos yang kita mesti pelajarin, yang mesti kita ketahui bahwa kalau lo mau jadi sesuatu, lo mesti beda. Nggak bisa lo sama orang lain ya, kayak gitulah kurang lebih. Oke. Ya kan. Terus akhirnya lo ngelamar jadi AE jalanin ya? Akhirnya disuruh jadi AE. Ngapain aja tuh AE? Tiap pagi datang awal-awal Pak Bi kasih fundamental dulu. Oke. Ki, sebanyak apapun nanti uang kamu, sesukses apapun kamu nanti, tolong jangan ngerubah gaya kamu. Wow. Katanya Pak Bi gitu. Oke. Karena tim kamu mesti terus melihat kamu sedang berjuang. Kalau tiba-tiba lo mewah-mewahan, dia nggak ngelihat lo sedang berjuang. Oke. Nanti yang ada etos kerjanya mereka malah turun gara-gara ngelihat bosnya gaya-gayaan. Ya kan anak buah kan ngelihat kita bos. Iya. Okay. Kitanya gitu ya, kita role modelnya mereka gitu. Iya, so dari dulu sampai sekarang gue nggak pernah rubah gaya gue ya kayak gini aja Dan. Oke. Motor gue masih motor yang dulu, mobil juga masih mobil yang dulu. Jadi nggak ada yang berubah. Motor Vario lama tahun 2015 gitu. Masa lu udah 5 cabang restoran mewah masih main Vario? Kan kata Pak Bi gitu. Oke. Jangan ngerubah gaya kamu karena gue ngetes doang. Ya karena company culture-nya bisa beda ketika seorang CEO ngerubah gayanya. Oke. Karena yang mereka tahu, wah dulu bos gue miskin, sekarang kaya, kok gue nggak ikutan kaya ya? Nah itu yang gue hindarin gitu loh. Oke. Jadi anak-anak sampai sekarang ya kenapa banyak banget orang yang betah lah ya bareng-bareng kita gitu ya. Ya karena guanya ngajar mereka untuk terus berjuang, mungkin itu Der. Gitu. Dan gue terus hadir untuk mereka. Ya karena kalau gue ngurus-ngurusin yang kayak gitu-gitu kan nanti gue jadi lupa tujuan gue mau kemana kan. Ya kan jadi mendingan gue ya udah gitu. Tujuan gue ya ngebangun Nomi aja udah gitu. Oke. Terus AE ngapain job desk-nya? Oke, AE pagi-pagi datang dikasih tugas, Ki, tolong riset brand A, brand B, brand C. Tolong cari datanya. Data performance-nya gimana sih? Oh, karena Papi sebagai konsultannya. Bagusnya apa, pain point-nya apa, semua disuruh cari gitu. Cara nyarinya gimana kan gue nggak tahu ya. Pak Bi, Bu Dwita, cara itu 2 orang itu lah gue gangguin terus. Pak Bi, bentar-bentar gue masuk ruangannya, caranya gimana ya Bu? Saya nggak ngerti Bu. Ya udah cari semua sosial media. Wah, ini tips and trick nih penting ya teman-teman. Cari semua sosial media yang melakukan review terhadap perusahaan itu. Oke. Dan komennya tuh gue copy di Excel. Abis itu gue klasifikasiin. Oh ini pain pointnya ini, oh ini bagusnya ini, oh kurangnya di sini, masalahnya ini itu. Jadi gue klasifikasiin. Jadi ketika nanti di Excel gue filter, misalkan pain point, langsung kelihatan tuh komennya apa aja. Oke. 1, 2 sampai berapa gitu. Bagusnya apa itu gitu-gitu. Jadi gue ngebuat kategori akan hal itu gitu. Oke. Ya udah awal-awal kayak gitu dulu. Nah baru boleh yaudah Ki buat 15 langkah. Wah. AE disuruh juga tuh. Iya 15 langkah. Ini tips-tips buat para orang-orang account eksekutif dan sales dan lain-lainnya, marketing nih. Penting nih. Oke. Ngapain lu tiba-tiba belajar 15 langkahnya Pak Bi? Ya kan memang di materi di workshopnya dia diajar 15 langkah. Iya, cuma maksudnya untuk peran untuk AE-nya, penetrasinya buat apa? Yes, mungkin ya nggak tahu gue untuk apa ya. Itu kan cuma tugas dari guru ke murid. Gue cuma melakukan aja gitu. Oke. Ya dan habis itu ketika gue bikin, ya udah banyak salahnya, dikoreksi. Ya kan lama-lama setiap hari kerjaannya kayak gitu lama-lama kan jadi ngerti juga ya Der. Tapi dasar gue tuh orangnya agak susah belajar. Jadi gue tuh mesti belajar dengan pola Der, kayak pola-pola tadi yang gue bilang itu. Jadi sampai sekarang kalau gue disuruh 15 langkah apa aja gitu, aduh apa ya gue lupa gitu. Gitu ya. Tapi gue bisa merangkum itu dalam satu kata ya udah. Lo ngomongin branding, ngomongin cinta. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita mesti bisa membuat orang lain cinta ke kita gitu. Oke. Itu sih apa intisarinya aja gitu ya.
gitu kan ya. Dari warna, ya warna kan ikatan emosi bos. Kenapa warna lu biru? Karena ada merah gitu kan. Itu kan ikatan emosi kan. Iya betul. Ya kayak gitu-gitu. Oke. Nah sampai berapa lama lu jadi AE? Sekitar 40 hari ya. Karena waktu itu anak gue lahiran. Oh. Anak kedua gue lahiran. Pinter juga ya, 40 hari udah dapat ilmunya, Anda cabut ya Anda. Dan abis itu gue jelasin itu ke investor. Abis itu investor mau bikin yang ketiga loh. Jadi sama juga gara-gara kayak lo juga tuh. Iya. Nah terus berarti lu sampai ketiga, keempat, kelima itu mereka lu sistemnya gimana Mitra? Bagi hasil. Jadi gue maunya yang syariah lah. Pokoknya gue yang konven gitu gue gak mau. Pokoknya syariah aja, yang menurut syariah yang bener yang mana, yaudah jalanin kayak gitu aja gitu. Oke. Menyikapi sekarang produk ramen gimana sih? Ramen sekarang banyak temennya Der. Maksudnya gimana nih? Banyak banget orang sekarang bisnis ramen baru-baru. Jadi lu nganggapnya bukan kompetitor tapi temen deh? Bukan lah, justru ini adalah hal yang bisa menyadarkan gue bahwa bangun lo, jangan santai aja gitu. Karena selama ini santai kan gitu. Iya. Terus gimana melihat sekarang ramen tuh fenomenal? Ya tapi seru gitu. Jadi gue juga cobain ke mereka gitu ya. Ternyata gini juga Der. Mereka tuh enak-enak banget gitu menurut gue gitu ya. Kalau menurut temen gue, enggak kok enakan punya lu. Kalau menurut gue justru enakan punya dia gitu. Mungkin kata temen gue gini, kalau lo kan udah sering makan di Nomi, ya pasti lo bilang enakan makan di tempat orang lah. Ya kayak gitu kan. Cuman noodle itu, ramen itu, Nomi itu mie-nya bikin sendiri. Emang biasanya gimana? Beli. Orang tuh masih banyak yang beli Der. Kalau kita bikin sendiri. Apa tuh brand apa tuh kalau boleh tahu? Banyak lah. Jadi akhirnya kalau gue makan nih mie-nya sama-sama aja nih gitu. Kalau mie kita tuh beda. Beli mie ramen ada di Shopee? Enggak, mereka dari production house mana gitu. Oke. Kita nggak tahu kan. Dan gue belajar tentang gandumnya Der. Bikin mie. Oh ya. Lo tuh nggak gandum terbaik buat bikin mie itu dari mana? Nah ini kan singkatan lagi nih ujung-ujungnya nih. Ya kalau kita berapa kalau kita bedah soal kuliner ini tuh banyak yang mesti dipelajarin memang. Apa pertanyaannya? Lo tau nggak gandum terbaik untuk mie seperti apa? Oke, berapa lagi kodenya nih? Yang nggak ada. Oh nggak ada. Gimana coba gandum terbaik? Apa negara penghasil gandum? Amerika, Cina, India, Rusia, Ukraina, Australia, Kanada. Itu yang terkenal. Turki. Yang terkenal nih ini gitu. Cuman setiap kadar gandum di masing-masing negara tuh beda. Bedanya di mana? Protein rendah, protein sedang, protein tinggi. Amerika protein rendah. Cocoknya buat wafer. Jadi teksturnya keras, garing tapi keras. Itu gandum Amerika. Harganya mahal. Gitu. Kalau itu bisa jadi singkatan tuh tadi tuh negara-negara itu. AC. Gimana caranya mengukur gandum yang enak? ACT. Kok ACT? Bareng lagi. Enggak, tapi seru kan maksud gue. Lo kan ACT Amerika, Cina, Turki, dan lain-lain deh. Kan ada India, ada Ukraina, ada Rusia. Oh iya, kalau berarti di ACT doang udah tutup dia. Iya, dan setiap negara gandumnya ini punya warna yang berbeda. Masa sih sama kok, warna-warna coklat-coklat juga, kuning-kuning gitu. Beda. Coba. Serius. Ada singkatan lagi nih beda-beda warnanya. Enggak coba. Ini enggak ada singkatan. Amerika warnanya apa? Gue nggak pernah lihat yang Amerika. Yang gue pernah lihat itu gandumnya Kanada, gandumnya Australia gitu ya. Kanada apaan warnanya? Jadi dia tuh agak gelap. Lebih terang yang punya Australia. Terus tinggi proteinnya rendah apa gimana? Kanada dan Australia itu protein tinggi, yang mana sangat cocok untuk mie. Ya mie itu kan untuk butuh apa? Butuh protein yang lebih tinggi supaya dia mie-nya keras, nggak gampang ngikat ya, nggak gampang pecah ya. Ngikat betul. So tapi punya Kanada itu warnanya agak hitam. Ketika diaplikasin dibikin mie, warnanya agak gelap mie-nya. Tapi Australia karena warnanya lebih cerah, jadi mie-nya tuh bagus. So teksturnya bagus, warnanya bagus. Dipegangnya tadi tuh Indra tuh dipegangnya bagus, dilihat secara visual bagus juga. Terus lo ambil yang mana? Australia. Australia. Nah itu merek-merek tertentu.
Ada merek A, B, C, nah gitu. Jadi ikan dalam ya. Maksud gue tanya kok ke tukang-tukang mie, mereka nggak ngerti sampai sedalam ini juga. Iya betul. Tapi memang sesungguhnya kalau memang lo mau bisnis apapun lo harus kuasain dulu si produk itu seperti apa. Iya bener deh. Karena waktu gue jualan bakso, tau gak sih kenapa gue bangkrut jualan bakso? Kenapa? Karena yang bisa bikin baksonya keluar. Setelah itu tuh gue nggak mau bikin bisnis yang ketergantungannya ada di orang lain yang nggak di gue. Semuanya mesti ke gue gitu. Oke. Jadi kita mesti ngerti fundamentalnya. Habis itu kita suruh orang aja gitu. Tapi kita ngerti fundamentalnya. Kita yang ngajarin orang-orang ini. Ini cara bikin mie nih gini. Dan lo bikin mie sendiri? Iya. Oke. Produk orang bisa bikin mie, punya ilmu bikin mie, kerja di tempat orang, terus kita modalin. Lo keluar deh dari kantor, bikinin mie buat nomi-nomi. Insya Allah cukup di atas gaji lo sekarang. Jadi dia bikin perusahaan tuh sendiri, untungnya buat dia, tapi kita kasih modalnya. Dia butuh alat kita beliin, dia butuh buat beli bahan bakunya kita beliin, terus dia ganti nyicil ke kita 500.000 sebulan, 500.000 sekarang udah lunas. Sekarang alhamdulillah dia udah lebih sejahtera der. Masya Allah. Ya itu dia kan. Jadi mungkin ya nomi-nomi itu kan gue lihat gini der, gila ya nomi-nomi itu berulang kali ada masalah, tapi berulang kali Allah jagain gitu. Oke. Ya mungkin gara-gara yang kayak gitu-gitu. Oke. Ketika COVID, toko mesti tutup, supplier mie gue WhatsApp, Mas, aku punya uang 50 juta nih. Orang tadi, yang tadi punya tabungan 50 juta. Buat Mas aja nih pegang buat nomi-nomi. Hah? Iya Mas. Gue bilang, alhamdulillah gue gak butuh ini gitu, tapi makasih tawarannya ya gitu. Buat apa dia kayak gitu? Ya mungkin dia ngerasa dulu juga Dibantu kan. Ya, okay. Ini kayak ini aja apa? Simbiosis mutualisme gitu. Ya, Gue juga jadiin dia pengusaha, lalu dia sekarang udah lebih sejahtera. Terus gue gak minta apa-apa juga kok. Gitu kan. Jadi memang bener gue tuh ngasih aja. Oke. Habis itu pas COVID lagi, gue sholat karena mesti tutup toko. Gue sholat tuh, di sholat, ya Allah tolong kasih rezeki buat karyawan-karyawan. Karena kalau gue udah punya tabungan, insya Allah kalau ini tutup nggak apa-apa. Tapi karyawan-karyawan ini nggak punya, gue yakin gitu. Dan kita bisa bantu, tapi kan engkau tahu kemampuan kita sampai batas mana ngebantunya. Jadi tolong ya Allah, tolong kasih kerjaan untuk mereka. Oke. Sholat tuh, pas habis sholat teman gue telepon, pas banget der, mungkin 2 menit setelah gue salam kanan salam kiri kali, 2 menit setelah itu telepon bunyi, teman gue tanya, Ki, supplier kita telepon, nomi-nomi gimana? Masih tutup bro. Terus gimana? Ini dia, gue lagi bingung. Karyawan gimana? Ini dia karyawan lo gue yang gaji semua. Allahu Akbar. Lah kok bisa? Nah itu dia. Atas dasar apa? Jadi kebetulan dia itu pas COVID proyeknya tambah banyak. Oh beda bidang nih? Dia supplier kita. Oh supplier kita. Oke. Tapi orderan dia makin banyak. Masya Allah. Kan frozen food soalnya. Oh iya. Terus dia butuh resource banyak. Di pabriknya dia udah gak sanggup. Itu udah dibuat 24 jam. Masih kebutuhannya masih tinggi gitu. Akhirnya Yuki gini deh, karyawan lo gue yang gaji, kerja sama gue, tapi gue minjem nomi-nomi untuk memproduksi barang punya gue. Oke. Kan nomi-nomi lo tutup juga gitu. Yaudah deh, gak apa-apa deh. Ya udah karyawan 20 saat itu yang gak pulang kampung ya, ada 28 orangan lah. Kita kerja sama dia semua, dia yang gaji. Dan gajinya ya mirip-mirip, bahkan ada bonus-bonusnya gitu. Oke. Berapa? 28 orang? 28 orang. Karena sebenarnya kan ada lebih banyak, tapi saat itu banyak memilih pulang kampung. Oh, oke. Yang gak pulang kampung ya kita yang kerja di situ gitu. Coba. Berapa tadi angkanya pegawainya? 28 orang. 28 orang. Kok mengingatkan saya untuk bagi-bagi voucher 2,8 juta rupiah dari nomi-nomi ya? Ada 28 amplop loh. Kebetulan ya. Kadang-kadang begitu ya. Nih, kok mengingatkan gua pada kupon-kupon dan voucher 28 biji ya? Waduh.
Ada yang mau nggak guys? Nih, tuh, ya kan? Tuh, ya seperti lo lihat yang cuplikan awal tadi, ya kan? Ya, tuh, ya kan? Tuh kan di cuplikan awal tadi kan gue bilang begini nih, ada voucher 28 biji untuk teman-teman semua yang nilainya satu voucher ini potongan harga Rp100.000. Tentunya lu bisa makan, minum di restoran ramen nomor 1 se-Indonesia. Wah. Amin. Mau? Anda mau tonton video ini sampai habis? Amin. Ya kan ini ada banyak tuh. 2,8 juta berarti kan? Iya. 1 sah ya. 2 sah. 3 4 4 bukan? Bantuin gue dong. 4 terus 5 terus 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ya. Tadi lo bilang katanya 28 pegawai digaji sama temen lo kan, supplier lo kan. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Allah gitu ya Dere. Takdir Allah ya. Bingung loh. Ini pertanyaan gua, lu nyiapin 28 persis enggak? Enggak. Kenapa lo tiba-tiba angkanya juga agak unik gitu 28? Kenapa enggak 30 voucher? Atau kenapa enggak 20 voucher? Enggak ngerti, gue tuh minta voucher aja. Oh gitu tadi di kantor. Tuh kok jadi keinget 28. Yo Allah punya takdirnya lah. Nah itu dia tuh. Oke, nah nyambung ke tadi. Sebelum teman-teman gimana cara dapetin voucher, simak sampai akhir, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Rifki ya. Akhirnya 28 pegawai lo itu digaji sama si supplier lo? Digaji. Oke, nanti gue kasih nih buat lo nih lagi nonton nih, simak sampai akhir. Lo tau gak, kata supplier gue gini, Ki, karyawan lo gue gaji, lo gue kasih bagi hasil. Enak bener lo. Oke. Gue bilang, bro buat gue gak usah. Enggak apa-apa, gue juga dapat rezeki kok. Waktu itu dikasih sama dia sebulan itu 13 juta kalau gak salah buat gue. Tapi tetep bro, gue udah gak mau. Gue gini loh, ini mendingan buat yang lain gitu, buat karyawan aja gitu, karena alhamdulillah gue udah cukup gitu. Iya, dan jadi itu nggak pernah gue ambil juga. Ngamanin operasional cost ya, maksudnya kan jadinya kan pegawai lo juga jadinya tentram apa segala macam gitu kan. Jadi tetap dikasih sama dia uang buat gue, tapi nggak gue pakai buat pribadi gitu ya. Buat store itu aja gitu. Buat bayar listriknya, gitu-gitu kan. Bayar listrik walaupun temen gue juga bayar gitu ya. Tapi kan ada sempat sebelum itu ada sempat ada sempat tutup juga, jadi ya bayar listrik pakai itu gitu lah buat operasional toko itulah intinya. Akhirnya lu growth pelan-pelan, pandemi berakhir insyaallah, akhirnya mulai bangkit lagi. Sekarang masya Allah gitu kan. Bocorin dong apa kira-kira menu-menu yang kenapa sih orang lebih memilih nomi-nomi ketimbang yang lain gitu? Ada menu andalan apa sih Anda? Iya, jadi kita punya ramen. Paling yang aneh itu kita punya sushi. Tapi sushinya ini biasanya coklat ya. Hah, sushi coklat? Maksudnya rasa coklat? Sushi. Kok coklat? Sushinya nomi-nomi. Iya kayak apa? Nomi sushi, makanya itu kita namain nomi sushi. Dan itu banyak orderannya? Lumayan. Dan nah itu sushinya ada itu coklat atasnya? Coklat. Rasanya apaan Ki? Ya enak bos. Lah kan campur ikan. Enggak. Jadi gini, berasnya kita ganti ketan. Ya ketan kan ketan susu, ketan apa kan masuknya kan ya kan, cuman kita bentuk sushi. Kasih coklat, ada pakai Nutella. Ada pakai Ovomaltine. Inovasi sekali dia nih. Ya kan, kulitnya kita buat dari apa? Dari tepung. Bukan dari tepung. Nori. Bukan. Apa rumput laut? Bukan, dari tepung, kita kasih charcoal supaya warnanya hitam. Jadi dimiripin nori tapi itu tepung. Jadi ya jadinya kayak sushi nih, bikinnya lagi agak jelek aja nih. Kalau yang bagus coba, ada lagi nggak ada yang bagus Dan? Coba Dan close. Nice. Itu roti bakar sampingnya. Ya. Nah kalau untuk sambil nunggu ya, sambil kita cari ya. Ya. Ramen yang ada di lo nih ramen. Nah itu sushi juga tuh. Nah kayak keju.
cookies ya. Oh, fix order. Apa? GoFood. Abis ini fix. Oke, ini susu gitu-gitu ya. Oke, Kalau pakai susu ini pakai white coklat dan dark coklat. Oh, white coklat. White coklat dan dark coklat. Iya. Sausnya. Iya. Jadi tengah. Jadi itu sushi kasih coklat, kasih keju, kasih saus coklat lagi. Nice. Jadi ini kenyang, Bos. Kenyang ya. Kenyang banget. Iya. Di sini dekat Kulkas. Jaksel. Rawamangun paling dekat. Oh, Rawamangun. Iya. Rawamangun tuh masuk ke Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Kan kita selatannya menuju ke timur tuh. Iya. Kita di posisi Tebet. Ada di Rawamangun ntar kita pesan aja. Oke. Kalau untuk ramen deh, lu ada menu apa aja ramen? Ramen ada 2 kuah doang sih. Apa tuh? Ada kuah yang original sama yang kari. Nah, yang kari itu kita ngambil karinya Jepang. Kalau yang original nih bikinan kita sendiri. Nah, tadi tuh kan dulu kan waktu gue bikin ramen susah nyari bahan baku yang halal. Akhirnya gue bikin ramen kuahnya ala-ala sendiri. Pakai apaan? Ya pakai yang ada aja, Bos. Contohnya ya misalkan orang pakai soyu, gue nggak pakai soyu, gue pakainya garam. Tadi kan lo tanya, kecap asin nggak ada, pakai garam. Mesti ada penggantinya tuh. Emang soyu kenapa? Dulu kan belum halal, masih ada kandungan itu. Babi ya? Bukan. Bukan. Alkohol. Alkohol kok babi? Jadi kayak gitu-gitu gue nggak mau. Oh nice. Jadi soyu masih ada maksudnya perdebatan kan. Udahlah yang masih ranahnya subhat gue nggak mau, gue mau yang clear aja semua. Gitu. Mantap. Emang tinggalkan syubhat, mantap. Ya kan gitu lah. Alhamdulillah Rifki udah hijrah. Alhamdulillah. Itu gue gak pernah hijrah, Bos. Dari kecil gue udah sholat gitu. Oke. Nah lalu apa lagi tuh? Ya yang kari ya dari Jepang. Oke. Itu kari Jepang kan. Kari itu ada India, ada kari dari Padang juga ada karinya gitu. Dari Aceh juga ada kari gitu kan. Dan lo pakai yang Jepang. Jepang. Pakai Jepang. Untuk kari, untuk matcha, pokoknya untuk kayak gitu-gitu. Coba lihat dong rame-rame deh. Ayo dong coba dong. Ya. Nah, ini itu kari tuh. Nah, itu ya warnanya ya. Ya, itu dari Jepang. Oh, oke. Coba buka dong. Omset berapa, Ki? Ya lumayan lah, Bos. Makin malu. Enggak usah. Jangan lihat, gue gak usah nyebutin omsetnya, lihat orang yang datang aja tuh. Iya kan susah kan nggak kefoto, nggak satu tempat. Rata-rata. Ya. Berapa porsi deh? Iya, rata-rata itu 300 sampai 500 porsi per hari. Hah? 500 porsi per hari? Satu Iya. porsi berapa ya harganya? 38 sampai 48. Yang keluar rata-rata yang 38. 38 sehari 500 porsi. Satu cabang? Ya 300 lah, jangan 500 lah, 300 deh. Ya 300 cabang. 300 porsi. Takut buat orang pajak lu. Iya. Nggak, saya 300 porsi. Berapa cabang? 5. 5-5-nya? Iya, yang 1 atau yang 2 lebih dari itu sih. Ya udah nih 300 dulu, yang berapa cabang? Yang 3 cabang, yang 2 tuh mungkin ya 500-an lah. Ya udah, berarti Berarti 1.900 kalau sehari per hari. 1.900. Bener gak sih? 1.000 tambah 900 ya 1.000. Ya, per hari. 1.900 per hari. Total 5 cabang ya? Ya. Izin saya boleh Ya, keluarin coba. kalkulator sakti saya. Itu baru dari makanan, belum dari minuman ya kan? Paling bisa nih murid Pak Biang ini nih. Aduh, gawat nih. Bapak Dery ini tukang pancing ini, pemirsa. Gua ingin menginspirasi teman-teman agar mereka yuk UMKM Muslim yuk, jangan malas-malas, hayu. Ini banyak contoh-contoh pengusaha Muslim tuh, kita nih harus kaya gitu loh. Kita harus bener-bener loh, enggak maksudnya gini, Islam tuh nggak ngelarang lo kaya gitu loh. Kebayang kan? 900 porsi. 1.900. 1900. Mohon maaf saya kurang-kurangin. 1.900 porsi kali 38.000. Ini mesti dimiringin nih kalkulatornya nih biar panjang nih nol nih. Sehari ya? Sehari. 72 juta.
Kita ngomong omset. Ya, dari makanan doang. Iya makanan doang. Ya. Iya makanan doang kan? Iya, Iya. dari minuman kan belum. Iya, lu mau dihitung juga nggak? Jangan, udah bro. Ya udah. Ya udah, makanan doang aja nih, nggak apa-apa. Minuman ntar aja dulu. Oh gitu. 72 juta. Tapi udahlah itu udah. Kali 30. Dari makanan doang 5 cabang omset 2 miliar ya sebulan ya. Enggak, kalau ikan total kan? Iya, itu kurang lebih lah, tapi ya nggak sampai segitulah. Masa orang ini aja belum dihitung minuman? Anda ya. Bapak kadang-kadang. Ente kadang-kadang ente. Tapi ya seru lah Der. Gue tusuk jarum nih di sini. Maksud Nih. gue gini, tapi kan nomi-nomi yang punya banyak, Bo. Apa? Yang punya banyak. Oh, jadi bagi-baginya. Iya, Ya kita tuh belajar berbagi di nomi-nomi. Istilah kata. Yang namanya mau mitra mau apa segala macam, yang penting kan brandnya satu. Oh, ya nomi-nomi. Iya. Ente kadang-kadang ente. Istilah kata. Gue tusuk jarum di sini. Iya. Kayak yang lagi viral. Gawat nih Dan. Nggak beneran. Artinya gini, gimana caranya lu sustain? Sementara kata lu kan ramen pemainnya banyak. Oke, itu sekarang. Nah, terus? Kalau caranya sustain, kenapa? Nah ini Der, tadi gue bilang, kenapa sih jual ramen termasuk barang yang sustain dijual? Karena susah dibuat di rumah. Emang itu aja tuh kuncinya tuh? Ya iyalah. Itu lu udah behavior banget tuh. Behavior banget, ritual. Jadi kalau lu mau makan ramen, lu mesti datang ke toko ramen. Kan banyak yang instan, beli di minimarket. Beda bos. Hah? Beda. Gue makan, iya sih. Lo nggak dapet iya experience. Iya, gue juga nggak tapi beneran gue kayak lo masak, ya nggak usah sebut nama ya. Mie instan di rumah yang katanya itu terbaik, kok beda ketika gue makan di warkop ya? Ya iya. Iya kan bener kan? Maksud gue kayak gitu kan? Ya kok itu baru dari mie instan. Kalau dari ramen, bos, ramen kita itu full telur, high fiber. Itu dimakan udah beda lagi sama high fiber, berarti nggak bikin gemuk dong? Ya dia karena dia high fiber ya, jadi dia nggak akan bikin perut lo kembung. Jadi karena ketika udah masuk ke perut lo dia nggak ngembang lagi. Gitu. Kok bisa begitu? Ya, kita injek itu apa? Konyaku itu di dalam adonan si mie-nya. Konyaku apaan sih? Ini jelly. Oh. Rumput laut. Nah ini gue bocorin nih, sini doang nih bos. Oke. Tapi ya udahlah, orang mau bikin kayak gitu bikin silakan lah. Iya coba. Iya. Berani banget lu bocorin di sini. Ya tadi Pak, rezeki kan udah di sendiri. Oke. Dan gue ketemu ramen yang kayak gitu baru gue doang kayaknya. Wow. Karena kalau gue ngeliat tekstur ramen yang lain gak kayak gitu. Apa ramen tekstur lain? Kita tuh agak berat gitu. Ramen lain contohnya gimana maksudnya? Ya mie-nya kayak cuman pakai tepung sama telur aja gitu. Tepung sama telur. Gitu. Kalau kita tambahin rumput laut tadi. Widih. Gitu. Jadi ada fibernya juga. Apa jangan-jangan ramen lain ditambahin rumput futsal Jadi gini bos. Kalau lo belajar soal maksudnya bedanya rumput laut. Gue tuh punya teori gini. Kalau yang kita jual itu, jadi kalau bisa yang kita jual itu nggak terlalu membahayakan orang. Pertama, tepung terigu itu kan glutennya tinggi. Oh iya. Lu tahu kan? juga tuh ya. Betul. Iya, itu kan gak bagus buat kesehatan. Iya. Jadi gue ada akal-akalan, gue tambahin lah fiber. Nggak tahu nih ntar tanya ke Ustadz Zaidul Akbar lah. Oh lu nonton juga ya? Iya. Enggak, gue memang ngikutin dia gitu. Itu hukum. Jadi ada pengaruh nggak? Ada pengaruhnya nggak itu? Karena gluten kan nggak bisa dicerna sama pencernaan kita kan. Nah ketika itu udah diinjek sama rumput laut juga, yang mana itu serat bagus buat pencernaan, ini jadi ketolong kan nih gluten ini gitu. Nah kita nggak tahu juga, tapi itu yang gue lakukan gitu. Oke. Wah ini obrolan full daging guys. Gimana kalau kita tahan sejenak dan kita bagi-bagi voucher nomi-nomi dengan total 28 voucher, masing-masing potongan harga voucher senilai Rp100.000 untuk makan dan minum di nomi-nomi. Lo beri ke pertanyaan aja silakan. Tulis di kolom komen bisa gak sih? Ntar kena spam lah gitu mereka-mereka. Aduh. Enggak lah ya. Coba gimana cara pembagiannya untuk 28 orang pertama? Ya, masing-masing 100. Bapak aja Pak yang atur Pak. Ya udah. Karena coba. awalnya pemirsa
ini awalnya gue tuh kasih solusi. Iya. Tiba-tiba mah kasih solusi dikasih ke customer. Ini baik banget emang nih orang generous banget ya gitu. Masya Allah. Iya kan maksudnya kan gue gak pengen masa sih buat kasih solusi aja. Ya gue pengen nih kan gue izin. Kan ini kan udah jadi milik gue ceritanya. Kan hadiah dong. Gue bilang sama dia, Ki izin. Gue gak pengen ini merasakan kalau gue sama anak-anak tuh alhamdulillah mungkin nanti kita bisa makan di Nomi-Nomi. Ayo gue angkut semua teman-teman. Ya dengan tentunya kami bayar alhamdulillah. Lo gratisin ya sangat alhamdulillah gitu kan. Tapi ternyata banyak yang ingin merasakannya Ki. Oh ya udah. Bagi-bagi. Maksud gue gitu bagi-bagi ke teman-teman. Dan memang bos salah satu yang mungkin buat orang akhirnya engage sama Nomi-Nomi tuh bagi-bagi kayak gini. Oh sering ya? Gue tuh kalau lagi iseng gitu ya, orang yang tag Nomi-Nomi tuh suka gue, wah dia tag gue nih, gue kasih voucher 200.000 nih voucher buat nikah, 200.000 nikah 200.000 Kak, tapi tolong buat temen-temennya ya, kayak gitu bos. Jadi dulu caranya gue ngeramein Nomi-Nomi tuh kayak gitu juga. Jadi gue ketok pintu. Keren. Ini baru nih. Karena mendingan gue kasih hadiah ke yang memang itu customer gue kan. Iya. Daripada yang gak jelas kita ads gitu. Iya. Kita sebar broadcast yang gak jelas itu siapa. Belum tentu ya. Belum tentu datang juga. Belum tentu rumahnya di situ juga. Iya. Walaupun bisa lah kalau ads tuh tembak area situ gitu. Iya. Tapi kan tuh belum tentu customer kita gitu. 100.000 oke loh. Ini sekali makan 38.000 makan doang. Lu gak kebanyakan. Iya gak bisa 100.000 kan berarti kan. Iya gak apa-apa. Makannya 38.000. Makan minum. Masih 62.000 tuh. Nah, makan minum kira-kira 60 ribuan lah. Atau 70 ribuan lah. Makan minum 70 ribuan lah. Sisanya? Ya terserah dia mau ditukar api. Ini gak bisa diuangkan. Iya maksudnya. Jadi let's say gini. Kalau RDD kan itu makan satu orang kan. Tapi kalau 2 orang kan bisa 140 ribu kan. Ya jadi tinggal tambah 40.000. Nah tinggal tambah 40.000. Ya kan ini kan potongan harga kan hadiah dari lo. Ya betul. Boleh berarti untuk 28 orang dong satu. Karena biar banyak yang dapat kali ya. Itu serah berarti lo harus siapin 28 pertanyaan. Yuk kita mulai. Aduh. Udah gak usah pakai pertanyaan loh dia. Nah, atau enggak gini aja. Gimana caranya? Ya gak apa-apa pertanyaan lu tulis kolom komen. Oh iya. Sejak kapan? Nah itu satu nih. Gitu ya. Nomi-Nomi berdiri. Oke. Gue udah bilang belum sih? Gak apa-apa. Justru sengaja jebakannya dia nyari, dia mundur-mundurin. Iya. Biar apa? View kita tinggi. Siap. Sejak kapan Nomi-Nomi berdiri? Oke, ya. Nah. Kalau lo nyimak dari awal, insya Allah lo harusnya tahu. Pokoknya gini, insya Allah nanti teman-teman Aldan, tolong dong teman-teman kasih solusi. Jadi nanti tinggal data aja pemenang-pemenangnya siapa aja. Bisa jadi mungkin satu orang. Gini aja deh langsung, daripada 28 orang takut ribet kan dong, kasihan ngasih 28 pertanyaan kan. Mendingan biar satu orang yang jawab tapi dia bisa bawa keluarganya. Kalau mau lo kasih 28 bagi 2 berapa? 14. Kebanyakan. 28 bagi 4 berapa? 7 pertanyaan aja udah. Banyak banget. 4 pertanyaan. Satu orang dapetin 7. Tadi satu pertanyaan aja, tapi 28 orang pertama yang jawab dia yang dapet. Jangan Kegampangan 3 aja 3. Ntar gue yang ngatur. Udah 3. Ini urusan begini ribut banget nih. Justru kita mesti memudahkan orang lain. Iya sih. Iya dong. Aku kalah kalau itu. 3 deh. Oke, yang kedua. Nanti 3, satu orang dapat 8. Ya udah. Satu orang dapat 8. 28 bagi 4 berapa sih? 7 kan? Ya, satu orang dapat 7. Jadi dia bisa sekeluarga bagi-bagi teman-temannya. Ya, 4 pertanyaan ya. 4. Tuh satu tadi tuh. Satu yang berhasil menjawab tercepat dan tertepat, lo mendapatkan 7 voucher berarti. Tuh. Beneran sepakatnya nih? Siap. Kalau cepet kan kasihan, masih dia jalan sendiri kan, dia kan mau sama keluarga. Betul. Pertanyaan kedua. Masing-masing 700.000 berarti. Ih, gokil. Apa menu andalan dari Nomi-Nomi? Tulis di kolom komen. Oke, 2, 3. Ada di mana aja lokasi dari Nomi-Nomi di tulis di kolom komen. 700.000 voucher bro. Ajak sekeluarga rame-rame bro. Satu lagi. Oke. Siapa host kasih solusi? Gampang banget. Kok gampang sih? Nama lengkap bos. Oh iya. Nama lengkap. Mesti complete name ya. Ya, oke. Mantap nih. Thank you bro. Udah seru-seruan di sini ya. Tulis di kolom komen. Nah, nanti akan dibagi voucher ini ke teman-teman yang berhasil menjawab. Nanti sama tim kasih solusi akan mensortir semua. Oke, rencana ke depan lo mau nambah cabang di mana bro?
ke depan sih nggak ada rencana. Mitra lo buka nggak mitra? Iya, kemitraan. Oke, rencananya? Ya rencananya, pokoknya gue tuh apa ya? Nggak ada rencana gue mesti nambah di mana gitu lah, Der. Karena menurut gue juga yang sekarang juga udah cukup kok buat kita dan keluarga gitu ya. Oke. Jadi gue nggak mau terlalu yang kayak gimana juga, nggak mau yang terlalu besar juga. Karena gue bingung kan. Ini sebenarnya gue bilang istri gue, kalau nominnya berhasil, gue nggak mau sebenarnya ini diturunin ke anak, gue nggak mau gitu. Terus? Jadi ya udah, ini yang gue lagi bingung sebenarnya, Der. Gue mau tanyain ke lu, ntar gue curhat lah sama lu. Gue lagi apaan nih? Iya kan, maksud gue gini loh. Ini, legacy. Iya, legacy. Oh, nanti off air lah. Iya, makanya itu ntar makanya kita ngobrol, curhat kita ngobrol. Maksudnya Boleh. dalam Islam tuh gimana sebaiknya? Karena gue maunya anak gue berjuang semua, Der. Kalau gue tinggal kasih ke anak gue, enak banget lu gak akan jadi pinter gara-gara gue kasih ini gitu. Sebenarnya gini, gitu kan? Lo mau mendidik boleh, nomi-nomi jadi legacy boleh, jadi dijawab di sini deh. Tapi maksudnya pola didik lo, pola asuh lo, gimana caranya bikin dia untuk menjadi ya literally dengan kata pengusaha ya betul berusaha dengan semaksimal mungkin. Enggak, tapi itu dia, gue pengen anakku tuh lebih dari gue. Oh iya dong. Iya. Bisa jadi mungkin sekali nanti kita ngobrolin deh. Ya. Siap. Yang penting intinya. Tapi yang gue bingung kalau ini, misalkan nomi-nomi gue mati nih, nomi-nomi mati juga. Yang gue kasihin tuh orang-orang yang udah kerja dari awal di nomi-nomi, itu yang gue pikirin sebenarnya. Ya lo tinggal pupuk legacy aja dari sekarang, lo bentuk legasinya. Ya mungkin siapa kek, adik lo atau mungkin tipis-tipis. Cari ya, anak orang. Iya deh. Ya, next dong, gue buka ke bio dong. Coba dong, pengen tahu dong gue dong. Buka ke bionya, gimana cara info kemitraan? Coba dong, boleh dong. Close atas bio. Info kemitraannya tuh langsung ke nomor gue. Itu langsung WhatsApp lo. Atau gue. Coba lihat. Itu tuh 0821 1381 1197. Nomor lo. Yaudah yuk kita spam yuk. Ya. Ya mudah-mudahan deh rencana berarti bocorannya belum tahu ya. Tinggal teman-teman aja kalau mau jadi info kemitraan langsung aja hubungin Rifki ya. Siap. Mantap. Karena susah nyari lokasinya, Der. Nah baru gue mau nanya, gimana cara menentukan lokasi yang tepat pada sasaran? Itu gue musik situ gue rasain kalau ini menurut gue. Jadi gini, kalau gue lihat di sana ada customer gue, kita buka. Tapi kalau gue rasain tuh gue lihat, nih nggak ada customer gue nih, dan ini aksesnya susah, ini nggak akan gue setuju gitu. Karena sekarang gini, Der, banyak orang buka-buka kemitraan, dibilang bisnis gue ini, keuntungan gue ini bukan dari jualan produk yang ada di store, tapi jualan kemitraannya. Oh, dia nggak, aduh. Ya kan. Terus ada lagi bilang, jadi kita nih jual kemitraan, dan kalau kita udah yakin bahwa bisnis itu pasti bagus, kita yang akan buka sendiri. Tapi kalau kita 50-50, baru kita mitrakan ke orang lain. Sebenarnya gue kan di Apkulindo ya, Der. Kebetulan juga gue Apkulindo itu apa? Apkulindo itu asosiasi pengusaha kuliner Indonesia. Lo selaku ketua umum kan? Gue ketua umum di DKI. Oke. Gue sendiri nggak setuju sama praktek-praktek kayak gini. Karena bos, ketika lo berniaga sama siapapun ya, penting banget lo mesti bisa membuat mereka tuh untung dulu. Karena kalau mereka nggak untung, ya mereka akan kecewa pertama sama lo. Yang kedua, kalau lo tahu itu pasti rugi, terus lo lakukan itu, ya menurut gua ada dosa lah di situ. Oke. Ya kan, jadi banyak kalau makanya orang nanya ke gua gini, Der, Ki, lu bikin nomi-nomi miliaran gitu kan? Kalau lo mau nggak bikin nomi-nomi pakai uang lo sendiri? Jawaban gue ya mau banget, bos. Karena yang tahu nomi-nomi itu gue gitu. Oke. Karena gue tahu ini profit juga. Iya. Iya kan? Tapi kan banyak, bos, orang yang lu jual kemitraan, lo mau nggak beli kemitraan lo sendiri? Pasti banyak orang yang bilang nggak mau karena dia nggak, pertama dia nggak tahu itu bakal untung atau enggak gitu. Kalau gue, karena gue yang tahu kira-kira nomi-nomi akan berhasilnya di mana, iya. Tahu profitnya gue ya? berapa, makanya gue mau gitu. Ngerti gue, rata-rata jualan franchise mereka nomor 2 kan produk, yang penting dia hidup dari jual franchise-nya itu. Nah ini yang gue kurang setuju di Apkulindo. Kita sebagai asosiasi pengusaha kuliner mesti mendidik orang nih, atau value kita tuh mesti bagus lah. Iya. Bahwa lo mesti memang nggak ada 100% berhasil, tapi lo mesti memastikan bahwa usaha yang lo mitrakan
ini ke franchisee bisa berjalan dengan baik dan profit. Bis. Itu dulu. Mengutamakan itu karena disitulah lo yakin bahwa insya Allah produk yang memang lo jual secara bisnis model apa segala macam proven tuh. Betul bos, karena gini, lo jangan mengecewakan investor. Mas. Karena investor tuh ekosistem lo juga. Yeah. Jadi lo mesti bangun tuh, lo mesti jaga investor lo mesti buat mereka untung. Karena ketika lo buat mereka untung, credibility lo makin bagus, ya kan? Okay. Ekosistem lo tumbuh, gitu ya. Ketika investor lo jadi lebih sejahtera gara-gara bisnis itu, akhirnya perekonomian juga tumbuh karena dia punya spend uang bisa kemana-mana, kan efek dominonya akan bagus juga gitu. Kayaknya bakal jadi the next menteri UMKM. Terus ada loh menteri UMKM kita kan ada namanya menteri UMKM kan ada. Iya, terus itu juga ketika kita buka store kan ini jadi mempekerjakan orang, memberdayakan orang jadi banyak belajar sama kita gitu loh. Jadi Kementerian Tenaga Kerja nih kayaknya. Iya, enggak lah, gue enggak mau masuk kayak gitu-gitulah deh. Gue nih udah menentukan jalan hidup gue sampai gue akhir hayat nanti gue ada jalan niaga. Nggak ada gue mau ke jalur menteri, ke jalur pemerintahan gue nggak ada yang mau. Okay. Gue mesti ngomong di sini supaya kita clear nih. Enggak, gue pengusaha asli, gue nggak mau ada kayak gitu-gitu gitu. Kirain maksudnya ke situ. Enggak lah, buat apa? Biarkan siapapun yang jadi kita pilih ya. Kita dukung ya. Gue mendoakan aja deh. Wih keren, kita Gitu. doain pemimpin. Siapapun yang jadi, bukan berarti kita akan nyoblos, tapi kita taatin siapapun yang jadi. Udah begitu. Iya, udah kita ikut ulil amri gitu ya. Ya kan? Gue juga males yang komplain-komplain gitu. Habis itu terus lu komplain, lu kritik negara, terus lu dapat apa gitu? Hasilnya nggak ada, nggak pernah ada. Betul, jangan lo berontak-berontak. Nah, bikin macet lagi di Monas tuh. Kan banyak tuh kemarin gitu kan. Ketika harga-harga naik, terus Kompas TV tanya gue gitu. Ya kita sebutin brand. Sebut aja, sebut. Apa kritik yang mau disampaikan ke pemerintah? Oke. Gitu. Gue bilang gini ya, pengusaha itu lebih baik mikirin dapurnya sendiri daripada kritik pemerintah. Karena kita kritik pemerintah, itu juga nggak akan merubah hasil apa-apa. Tapi kalau kita mikirin lebih ke perusahaan kita sendiri, jadi kita punya cara-cara yang lebih kreatif supaya profitnya tetap bisa bagus gitu. Daripada kita ngeluh-ngeluh ke pemerintah, mendingan kita cari solusi, bos. Bantu supaya kasih solusi. Kita ngapain komplain pemerintah kan? Masya Allah, alhamdulillah review udah ngaji sekarang, udah hijrah. Gue dari kecil ngaji. Gue kadang-kadang bingung tuh. Lo hijrah ya bro? Hijrah apaan ya? Gue nggak, dari kecil gue ngaji gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi hebatan lo bos. Apaan? Lo jadi belajar banyak. Gue tuh jadi nggak belajar banyak gara-gara ya gue ngerasain ini sebagai habit aja. Lo kenapa sholat Ki? Lo kenapa ngaji? Kenapa lo ngapal Quran? Nih habit gue dari kecil aja. Oke. Bukan karena memang gue mau belajar gitu, bukan. Sama lah, gue juga pasti kan masih belajar banyak lah dikit ilmunya. Tadi lo ajarin gue ya. Ini kata gue Ustadz. Tadi gue senang tuh lo punya Ustadz di sini. Lo belajar kemana? Ke Baghdad apa ya? Gitu-gitu. Bukan. Oh iya, tadi kan si Imam itu kan cerita-cerita ya. itu Imam masalah madhab begitu-gitu. Jadi kemana-mana kita pelajarin ini ya. Kita kasih solusi.